Oke, selamat sore teman-teman. Oke, untuk kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi selanjutnya ya untuk kelas digital marketing. Untuk materi kali ini nanti akan dipimpin oleh Pak Dewa ya, selaku Head Bootcamp-nya. Jadi untuk pemaparan materi ini hari ini nggak dari aku sama nggak dari Mas Kris, jadi nanti langsung dari Pak Dewa ya dari Head Bootcamp-nya. Oh ya, untuk kali ini absensinya boleh on mic, teman-teman, bilang hadir. Hadir. Oke, dari Kak Ayu udah hadir. Kalau dari Kak Rian, hadir gak nih? Oke, mungkin Kak Rian masih belum bisa on mic ya. Oke, nah mungkin nanti kita sambil menunggu trainernya ya, sebentar lagi akan masuk join Zoom kelasnya ya, teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. Oke, untuk trainernya sudah join ya teman-teman, Pak Dewa. Mungkin untuk materi kali ini akan diajarkan atau akan disampaikan oleh Pak Dewa ya teman-teman. Silakan Pak Dewa. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Tentunya teman-teman semua di sini. Tentu kita akan melanjutkan pelatihannya ya istilahnya ya. Eh, Sekarang ini hari ketiga ya berarti ya. Kemarin kita libur dulu untuk mencoblos. Jadi seharusnya sekarang sudah siap lagi untuk belajar semua ya. Apakah kemarin pada libur semua atau enggak nih kemarin? Libur semua? Atau masih ada yang bekerja? Libur. Oh, libur ya, mantap libur istilahnya. Jadi, saya sekarang udah berenergi ya, sudah semangat lagi. Karena hari ini kita membahas materi yang cukup menarik, yaitu apa sih itu content writing, atau mungkin kita lebih mendalami masalah content writing dan copywriter, yaitu kadang-kadang orang suka ketukar tuh. Makanya hari ini kita coba untuk belajar tadi ya, content writing, copywriting, dan WordPress. Jadi ada tiga materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan kita belajar hari ini tuh buat apa sih kita harus mempelajari kedua hal tersebut ya? Tentunya dalam dunia digital marketing itu di dalam dunia digital ya kita itu mau nggak mau untuk berinteraksi dengan pesertanya atau dengan consumernya itu ibaratnya kita membutuhkan sebuah alat komunikasi bisa dari visual ataupun dari tulisan ya istilahnya ya atau suara ya kan ya kalau di radio suara ya kan kalau di TV pasti visual bergerak atau kalau di web mungkin gambar-gambar ya istilahnya ya dan itu semua kita akan pelajari di dua bagian sub digital marketing yaitu content writing dan copywriting. Oke. Kira-kira di sini ada yang tahu apa itu perbedaannya eh, copywriting dan content sorry, content writing dan copywriter. Apakah sudah ada yang tahu di sini? Mungkin Mbak Ayu tahu tentang perbedaannya? Eh, Sudah pernah menjadi copywriter mungkin atau seperti apa? Belum pernah sih. Kurang Oh yakin. ya, oke ya. Gak apa-apa, nanti makanya kita pelajari hari ini ya, biar tahu ya istilahnya ya. Atau mungkin Mas Rian, ada yang pernah menjadi content writer atau copywriter? Sebenarnya yang paling terkenal sekarang itu malah mungkin bagi orang-orang tahunya itu adalah content writer ya. Karena kalau content writer itu pasti dikenal sama orang rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena yang sering kalian lihat di TikTok, di Instagram itu adalah content writer ya, atau content creator istilahnya. Oke, tetapi kalau misalnya saya bilang, perbedaannya apa nih kok ada banyak konten-konten gini? Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, sudah terlihat ya? Terlihat. Lihat ya. Ini saya nggak bisa full ya, apa ya?
Oke, tapi cukup terlihat ya. Di sini ada content writer, copywriter, dan WordPress. Kenapa ada WordPress? Karena nanti kita berhubungan juga ya dengan tools-nya. Jadi kita bukan hanya mempelajari teori, tapi juga menggunakan tools-nya. Oke, jadi apa sih content writing itu sendiri? Ya kan? Dari bahasanya ada content, ada writing ya. Berarti menulis sebuah konten. Oke, jadi content writing sendiri itu lebih fokus pada pembuatan sebuah konten. Itu bisa berupa teks atau tulisan ya, karena di sini ada tulisan writingnya, berarti menulis skenario dulu ya. Menulis skenario yang sangat ibaratnya relevan, informatif, dan menarik ya. Kalau nggak menarik, tentunya orang nggak akan mau membacanya atau melihatnya. Jadi eh, kenapa ditulis? Biasanya nggak langsung dibuat ya. Sebuah konten itu sendiri nggak bisa langsung dibuat, harus diformulakan terlebih dahulu. Maka dari itu, ibaratnya kita membutuhkan sebuah planning, ya kan? Planning itu apa? Ya tadi ya, kita harus membuat sebuah konten. Yang paling pertama, yang paling penting adalah relevan. Kenapa? Ya kita jujur aja, sekarang zamannya dunia itu targeted ya. Maksudnya apa? Ketika kalian membuka Instagram atau TikTok dengan akun kalian, itu pasti kontennya akan berbeda ketika kalian melihat akun Instagram orang lain. Contohnya, kalau kita hobinya misalnya hobi memasak, ya misalnya seperti itu ya. Sedangkan misalnya saya hobi coding misalnya, atau hobi teknologi. Misalnya di sini ada Mas Agam yang hobi masak misalnya gitu ya. Itu pasti nanti akan di Instagramnya berbeda isi konten-kontennya. Kenapa? Karena targetnya ya relevansinya adalah oh saya suka coding sehingga yang ditampilkan adalah semua konten-konten yang berbau coding. Sedangkan Mas Agam adalah misalnya pembuatan kue atau iklan-iklan kue atau restoran karena Mas Agam lebih suka untuk memasak. Jadi relevansinya berbeda ya. Saya suka coding, Mas Agam suka masak. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita membuat proses skenario dalam satu penulisan, itu pasti nanti akan dilihat bukan hanya oleh orangnya, tetapi dari semua platform konten atau platform media yang kita akan masukkan istilahnya seperti itu. Nah, konten itu sekarang sudah jutaan banyaknya, ya kan? Konten kreator yang sukses maupun yang nggak sukses, ya kan? Itu sudah banyak banget orang-orangnya yang bermimpi untuk bisa membuat konten yang viral, ya kan? Dan menarik. Nah, ini adalah challenge juga. Kenapa? Karena kita harus kreatif mungkin untuk membuat sebuah konten yang menarik dan informatif. Kenapa informatif? Karena ini ada case-case di mana orang membuat konten itu sangat menarik, ya, relevan, tetapi orang gagal mendapatkan informasinya. Contohnya seperti apa? Contohnya ya, kita sering lihat ada konten-konten yang bukan konten jualan. Ya, kita kenapa ngomong jualan sih? Karena kita kan tahu ya, sekarang lagi belajar namanya digital marketing. Marketing itu adalah proses berjualan ya. Kita bukan menjadi ngomong konten kreator ya, tapi kita ngomong adalah digital marketing. Berarti apa? Ujung-ujungnya ya harus cari cuan, ya kan? Bukan hanya untuk membuat sebuah konten. Beda ya kan kalau kita cuma iseng-iseng untuk menyalurkan hobi kita membuat sebuah informasi. Nah, beda dengan kita yang bertujuan untuk sebagai digital marketer. Sehingga konten ini harus ada informasi yang dapat diterima oleh si yang melihatnya, konsumernya, calon konsumernya ya, dan tadi ya tertarik dengan produk kita. Ya, jadi pertama harus relevan, kedua harus menarik, ketiga harus informatif, dan itu adalah hal yang paling basic yang harus dibuat oleh si content writing. Jadi dia menuliskan nih, contohnya nanti kita akan detailkan ya. Yang konten relevan tuh kayak gimana sih? Menarik gimana sih? Informatif itu gimana ya? Dan pastinya ini tadi ya tergantung dari relevansinya atau tujuannya. Seperti contohnya, entah ini tentang pemasaran, pendidikan, atau hiburan. Nah, ini paling case paling gampang adalah juara coding. Ketika membuat konten, dia harus relevan. Berarti teman-teman yang uh, berrelevan dengan coding biasanya apa sih? Teman-teman yang sedang mencari atau mencari ilmu ya, ilmu coding atau ingin meningkatkan skillnya ya kan. Biasanya orangnya seperti apa sih? Nah, itu kita bisa define ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut bagaimana kita bisa mencari audiens-audiens tersebut ya.
Terus kemudian menarik, ya kan? Ya mungkin dari isinya mungkin lucu, atau mungkin bikin orang penasaran, atau ingin bikin orang menjadi komen, ya kan? Karena eh, nanti juga ada ya pilar-pilarnya. Jadi nanti kita ajarkan pilar-pilar dari konten itu sendiri. Dan informatif ya tentunya juga harus menampakkan informasi dari keunggulan-keunggulan tempat pelatihannya tersebut. Itu kalau kita mengiklankan atau kita membuat sebuah konten untuk ditujukan kepada pemasaran juara coding misalnya seperti itu ya. Dan kalau kue gimana? Nah, itu ada macam-macamnya. Nanti kita akan lebih deep lagi di sana ya. Terus kemudian tadi ya, tujuannya ya kan. Tujuannya untuk apa sih content writer itu dia bekerja? Ya, pastinya tadi ya konten marketing. Berarti dia menuliskan sebuah konten-konten atau beberapa konten-konten untuk tujuan marketing. Kedua, tanggung jawabnya adalah dia harus melihat parameter-parameter agar kontennya itu bisa di-search minimal di Google. Kalau kita punya web, misalnya kita jualan punya web atau webnya juara coding, itu harus bisa di-search ketika orang mengetikkan di Google misalnya ya, ngetikin misalnya bootcamp ya, itu langsung ke muncul ya yang di pertama ya. Misalnya yang pertama adalah langsung juara coding, itu sangat-sangat bagus. Kemudian mengedukasi karena ada beberapa produk yang rumit nih. Contohnya apa? Contohnya adalah perumahan, ya, pelatihan, itu juga termasuk rumit, ya kan? Mobil itu rumit. Kenapa rumit? Pertama, orang harus mempertimbangkan banyak hal ketika mau membeli tersebut. Beda kalau kita mau membeli sebuah cireng, ya, sama kita membeli sebuah mobil itu pasti beda. Kenapa? Oh cireng mah udah 10.000 langsung beli gitu kan. Ya mungkin baru mikir kalau harga cirengnya 100.000 ya gitu kan. Cireng apa gue nggak tahu gitu kan. Tapi rata-rata nggak mikir asal pengen beli. Ya jadi proses funnelingnya itu sangat-sangat cepat. Nah kalau mobil atau rumah ya kan, ini membutuhkan investasi yang sangat besar. Ya kan, harga rumah nggak mungkin seharga cireng ya kan, ratusan juta, 100 juta, 200 juta, 1 M ya kan. Sehingga untuk mengeluarkannya dia membutuhkan knowledge. Why? Ya kan? Kenapa gua harus membeli atau kenapa saya harus membeli rumah ini atau mobil ini? Ya kan? Dan itu kita harus edukasi ke konsumernya. Kenapa? Karena dengan cara mengedukasi akhirnya dia tahu alasan-alasan kenapa dia harus membeli pelatihan rumah atau mobil yang kita tawarkan. Terus kemudian kita juga jangan lupa ya, dalam marketing kita harus ada sebuah namanya branding atau jati diri dari sebuah produk yang kita miliki. Contohnya, brand-brand yang sudah melekat di kepala kalian. Sekarang saya kasih aja keyword kecilnya nih. Kalau brand itu udah gampang banget cari keyword kecilnya. Misalnya, Apple rolok dikit atau digigit sedikit. Apa coba tuh? Merek brand apa? Kita tahu semua ya, itu mesti merek brand Apple ya istilahnya Apple, ya. Pak. Ya kan? Kalau tanda centang warna putih tapi backgroundnya hitam. Nike, Pak. Nah, kenapa? Karena kan kamu bisa langsung tahu Nike, kenapa nggak ibaratnya cat centang misalnya. Kan ada aja yang mirip-mirip gitu kan istilahnya kan ya. Bikin logo-logo yang mirip gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena sudah nge-brand. Berarti warna hitam ada centang, ya itu sudah kebayang, oh itu pasti Nike. Kalau udah mikir Nike biasanya apa sih yang dijual? Nah, ada yang tahu Nike jualan Sepatu. apa? Sepatu, ya kan? Sehingga kalau kalian ke mall lihat ada barang item, ya kan, logo item gitu atau ada banner item, terus ada centangnya, kalian bukan hanya melihat itu sebagai Nike, tapi kalian melihat itu sebagai sepatu. Kebayang ya? Itu adalah branding. Sehingga branding itu sangat-sangat penting. Ya kan? Kenapa penting? Karena itu bisa membuat kalian super cuan juga. Istilahnya kenapa? Ya sekarang saya tanya deh, ya kan? Sepatu Nike, ya kan, sama sepatu tidak bermerek, kira-kira lebih mahal mana? Ya. Padahal mungkin pembuatannya sama ya, ya kan? Sama-sama dicetak, sama-sama dijahit, ya kan? Tapi kenapa bisa lebih mahal? Ya, ya ada kualitas, tapi sekualitas-kualitasnya berapa sih? Ya kan? Kenapa? Karena ada branding, ya kan? Contohnya kalian ya gampangnya Aqua di hotel bintang 5 ya sama Aqua di pinggir jalan juga pasti beda gitu kan. Kenapa? Karena brand itu bisa membawa banyak hal.
Terus kemudian tentunya di sini ada namanya entertainment. Kenapa entertainment? Ya karena jujur saja semua platform yang kita gunakan itu didasari tujuannya adalah untuk menghibur orang. Ada nggak di sini platform media sosial yang tidak untuk menghibur orang? Jarang ya. Biasanya itu adalah tujuannya adalah untuk mereka membuat tools itu adalah untuk agar orang pakai dan terhibur, ya kan? Bukan untuk menyelesaikan masalah matematika atau lain-lainnya gitu ya, gitu kan? Tapi lebih membuat orang terhibur. Nah, tujuan dan tanggung jawab dari sebuah content writer ya 5 ini. Jadi dia harus membuat sebuah konten untuk marketing, dia harus memikirkan bagaimana SEO itu bekerja, dia harus dapat mengedukasi orang, dia harus bisa membangun sebuah brand, dan yang terakhir adalah dia harus bisa membuat sebuah hal itu menjadi fun istilahnya, menjadi orang-orang seneng untuk melihatnya. Jadi gak mudah ya. Kenapa sih? Karena banyak orang masih salah nih. Bahkan mungkin pimpinan-pimpinan juga, manajer-manajer juga masih salah ya. Contohnya apa? Seorang content writer disuruh ngedesain poster. Ya kan? Ya, sebetulnya desain poster itu urusan desainer ya. Tetapi idenya, ya konsepnya itu boleh, ya kan? Tapi bukan suruh ngedesain ya, tanpa ada konsep gitu kan. Tolong dong buatin iklan, tapi tanpa konsep itu susah. Bukan seorang content writer, itu desainer ya. Kalau content writer itu apa? Dia harus mengkonsepkan terlebih dahulu. Oke, kita mau buat konten nih. Nah, konsepnya gimana? Nah, kita nanti sambil belajar di konten pilar ya. Oke, terus kalau kalian menjadi content writer, apa sih karirnya? Nah, digital marketing itu adalah sebuah konsep ya, sebuah konsep pekerjaan yang baru. Dulu tuh namanya adalah marketing. Tapi marketing itu sekarang lebih spesialisasi lagi. Ada marketing yang offline ya, yang marketing kita lihat sekarang yang dia sebagai orang-orang marketing yang jualan langsung ya, offline gitu ya istilahnya ya. Ada juga yang marketing digital. Nah, kok harus spesifikasi gitu? Kenapa sih Pak? Karena tadi ya di dalam karena kalau sesuatu sudah sangat-sangat kompleks, kayak biasanya akan dipisah nih ya kan. Ya, jadi dulu mungkin orang itu contohnya di dapur lah kalau kalian suka masak ya ada namanya chef ya. Chef itu sekarang sudah atau ya jangan chef ya, bisa dokter ya. Zaman dulu nggak ada namanya dokter paru-paru ya. Nggak ada namanya dokter kandungan. Nggak ada dulu dokter tahun 1900-an tuh nggak ada dokter. Yang penting dokter bisa ngapa-ngapain, yang penting ngobatin gitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, ada dokter masalah hal-hal yang bahkan sangat-sangat spesifik. Misalnya dokter DNA, wah, ya kan? Dulu nggak ada dokter DNA kan, sekarang ada gitu kan. Kenapa? Karena mulai kompleks ya, sesuatunya mulai ibaratnya ilmunya mulai kompleks ya. Contohnya di sini ya, kemarin kita sudah belajar digital marketing ya. Ada yang sebagai content writer-nya, ada copywriter-nya, ada ads spesialisnya, ada desainernya, ada influencer atau call. Banyak ya, jadi sangat-sangat kompleks ya kan. Yang dulunya nggak ada, tapi karena kebutuhan itu semakin kompleks, makanya tadi ya digital marketing itu dispesifikasikan, dikhususkan. Nah, kita melihat dari subnya digital marketing, yaitu content marketing. Ini ada jabatannya nih ya, dan bahkan di sini juga ada jenjang karirnya. Yang awalnya dia tentunya pasti akan sebagai content writer, ya dia hanya menuliskan, mengkonsepkan sebuah konten. Naik menjadi konten strategis. Berarti dia sudah punya plan nih. Kira-kira konten saya itu audiensnya siapa? Lebih kompleks lagi ya. Strategisnya itu berarti dalam 1 tahun dia akan punya roadmap atau milestone. Content manager. Nah, biasanya kalau digital marketing yang udah gede nih, atau misalnya vendor-vendor digital marketer ya, itu biasanya tidak hanya melayani satu klien. Sehingga dia memiliki banyak content writer di bawahnya dan harus di manage. Namanya content manager. Nanti naik lagi sebagai social media manager. Nanti naik lagi sebagai SEO spesialis. Kok bisa Pak jadi SEO spesialis? Ya, karena yang menyentuh pertama kali untuk pembuatan sebuah konten untuk bisa diadaptasi di SEO adalah si content writer itu sendiri. Jadi dia bisa menjadi SEO spesialis juga.
atau sebagai content marketer. Jadi orang yang tadi ya, content marketer tuh banyak ya. Biasanya sih beberapa influencer ya itu sebagai content marketer juga. Yang punya kayak Tribilio siapa sih namanya saya lupa, itu juga sebagai content marketer. Atau kalau kita suka dengan berbicara dengan data, kita bisa menjadi sebuah konten analis. Jadi banyak ya. Ini jabatan-jabatan yang bisa disandang oleh seorang content writer istilahnya. Pak, kok nggak ada content creator? Ya kan? Content creator itu lebih ke talent ya. Jadi semua itu biasanya lebih ke core-nya. Ya, dia bisa berupa talent atau sebagai influencer atau sebagai call-nya atau key opinion leader. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kita ngomong soal konten strategi. Oke, tadi ada ya di sini ya, konten strategi ya. Nah, itu biasanya jabatannya konten strategis. Ini penting banget kita pelajari. Oke, kenapa? Istilah Sun Tzu ya, kalau kalian tidak mengenal lawan, ya, maka kalian tidak akan bisa menang dalam perang. Ini bukan dari kata-kata saya ya, tapi dari kata-kata Sun Tzu itu. Jadi ahli strategi Cina ya. Jadi kenalilah lawannya, kenalilah situasi dan medannya, ya kan? Kenalilah langit dan buminya aja, ya kan? Kenapa? Karena kita harus tahu nih, kita membuat konten bukan sekedar konten, tetapi kita punya tujuan, misi dan visinya itu banyak banget yang tadi ya. Harus membuat sebuah education, informatif, menarik, ya kan? Nah, makanya kita harus tahu relevan, ya kan? Nah, kita harus tahu dulu nih bagaimana membuat sebuah konten yang sangat-sangat baik, ya, sehingga bisa sesuai dengan target market, pesaing, tujuan perusahaan, dan menemukan apa yang berhasil untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, simpelnya gini. Oke, ini kita kecilin dikit. Oke, simpelnya gini. Sebelum kita melihat yang kompleks seperti itu, ini yang hal-hal dasar yang bisa kalian lakukan ya. Dulu juga saya sebelum menjadi seorang content writer, ya, saya juga bingung nih. Saya mau bikin konten apa ya? Saya ini mau jualan kue nih, mau jualan kue kering, mau untuk Lebaran ya. Tapi kayaknya orderan saya juga sudah mulai oke nih, orang-orang suka beli ke saya, tetangga-tetangga saya suka beli kan. Terus saya ingin mengembangkan pasar saya dong, saya pengen jualan di online. Oke. Tapi katanya di online harus ada konten, ya kan? Padahal kalau saya nggak bisa bikin konten, yang saya lakukan biasanya apa sih? Oke, saya ibu rumah tangga, atau bapak rumah tangga ya di sini ya. Saya cuma foto kue saya, terus saya share di WhatsApp. Sehingga audiensnya adalah ya cuman orang-orang yang ada di daftar telepon WhatsApp saya aja gitu kan, atau di grup gitu kan. Yang itu pun kalau dia ngeklik profil kita ya istilahnya ya, baru kelihatan. Tentunya ini efektif nggak? Ya bisa dibilang efektif, tetapi tidak luas ya. Kita melewatkan potensi dari negara kita sendiri, yaitu 220 juta orang. Indonesia sudah 220 juta orang, ya kan? Sedangkan grup kalian tidak sampai 1.000 orang, ya kan? Berarti kita melewatkan jutaan orang yang tidak bisa melihat produk kita. Dan itu pasti adalah sesuatu kerugian. Sehingga kita harus melihat tujuannya nih. Tapi ingat, tidak semua orang suka dengan kue kita ya kan? Ya contohnya orang yang ibaratnya anak kecil. Anak kecil sukanya jarang ya yang suka kastengel ya. Ya kan jarang banget gitu kan. Atau mungkin anak-anak kuliah juga kayak jarang ya kalau disediain baru beli, tapi jarang beli-beli gitu kan. Kenapa? Karena target audiensnya memang spesifik. Jadi setiap barang, setiap jasa yang kita akan tawarkan itu pasti tidak semua orang akan suka ya. Jadi ada tiga kategori ya. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, dan ada orang yang tidak peduli. Itu pasti ada di semua hal yang kita tawarkan. Ada orang suka, ada orang tidak suka, dan ada orang yang tidak peduli. Nah, kita harus ambil nih orang yang suka dan orang yang tidak peduli. Kenapa? Karena orang yang tidak peduli itu harus kita edukasi, ya. Yang tadinya nggak kepikiran beli kastengel, kita harus edukasi, bikin dia beli kastengel. Ceritanya gimana caranya? Mungkin dia nggak suka, tapi bisa dong dihadiahin ketika mau Natal nanti nih, ya kan? Ketika mau Lebaran nanti, ya banyak orang nggak suka kastengel, tapi beli kastengel buat apa? Buat koleganya ya, buat saudaranya, buat temennya, ya kan?
Sehingga kita harus tahu target audiensnya. Nah, yang enak kalau yang suka, ya kan? Emang suka, emang hobi, ya kan? Emang hobi makan kue gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menganalisa tentunya ya. Kita harus tes market. Sehingga tadi ya, proses digital marketing itu bukan proses yang instan. Ya, itu membutuhkan minimal 3 bulan udah jago, bisa tahu marketnya. 6 bulan udah hebat. Biasanya nih butuh proses yang cukup panjang. Ya, ya setahun mungkin minimal, gitu kan. Itu prosesnya wajar. Jadi kalau kalian membuat konten ya atau membuat sebuah digital marketing terus kalian baru sebulan merasa kok produk gua nggak oke ya, nggak ada yang suka, nggak ada yang minat, minimal 1 tahun. Itu orang yang tidak hebat ya, maksudnya orang yang normal. Kalau orang hebat bisa 6 bulan, orang yang talented bisa 3 bulan, ya kan? Jadi atau orang yang hoki bisa 1 bulan, nah itu hoki ya istilahnya. Itu di luar dari keahlian, kalau hoki ya susah ya, gitu kan. Nah, funnel-funnelnya itu gimana sih? Ya, ada display, ada sosial, SEO, PR, private relation dan lain-lain. Nah, di sini ini apa sih maksudnya? Jadi gini, funnel itu corong ya. Corong itu biasanya gede di atas, sempit di bawah ya kan. Jarang corongnya kebalik, itu jarang ya. Sempit di atas. Kalau sempit di atas gimana cara masukin airnya gitu kan? Ya biasanya atasnya tuh gede. Berarti apa? Kalau sudah ngomong funnel, berarti ada sesuatu yang kayak ke filter nih. Karena apa? Di bawahnya semakin kecil. Berarti ada sesuatu yang dihilangkan. Paling gampangnya gini, dari 220 juta, nggak mungkin 220 jutanya kalian ambil semua tuh orang. Nggak mungkin suka semua tuh orang. Dari 220 juta orang yang ada di Indonesia. Nggak mungkin. Biasanya kita kayak funneling, ujung-ujungnya sampai bawahnya 1% udah hebat banget. Tapi 1% dari 1 juta, 2 juta, 220 juta berapa? Gede kan? Ya. Tetapi nggak mungkin 220 jutanya itu bisa didapat kecuali kok kalian hebat banget. Ya. Bahkan seorang Deddy Corbuzier, salah satu konten creator yang atau konten writer yang paling bagus ya, itu berapa sih subscribernya? Ya, bangga 20 jutaan gitu kan. Jarang yang sampai 220 jutanya full orang Indonesia masuk semua, itu sangat-sangat jarang. Mister Beast jarang, nggak segitu juga kan, ya kan? Nggak semuanya diambil juga sama dia. Kenapa? Karena itu sangat, karena tadi ya ada funnelingnya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah uh, content writer. Oke, nah tadi ya soal content writer. Yang paling penting, yang paling harus kalian pahami dan kalian lakukan pertama. Ini bukan masalah digital marketing, ini masalah marketing juga ya. Satu, siapa target audiensnya? Itu yang harus kalian pahami dulu. Dan, dan ini paling banyak orang menyepelekannya. Kenapa? Karena ini ibaratnya gini deh. Ini ibaratnya kalian mau berpergian tempat yang jauh, tapi kalian nggak punya tujuan. Bayang nggak? Itu bayangin deh. Kalian sekarang mau ke negeri Cina, ya kan? Tapi kalian nggak ada perbekalan, kalian nggak tahu di Cina mau ketemu siapa, mau tempat tinggal di mana, mau ibaratnya daerah-daerah seperti apa. Kira-kira bisa nggak sampai Cina? Bisa, tapi sengsara, ya kan? Mungkin kalian bisa ke Cina itu muter-muter 3 tahun baru sampai Cina, dan di Cina kalian juga nggak mau ngapa-ngapain, cari kerja susah, itu susah gitu kan. Beda kalau kalian punya planning. Oke, saya mau ke Cina karena saya beasiswa kuliah. Habis dari kuliah di sana, saya punya tempat tinggal di sini, 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 sini. Terus saya punya saudara seperti ini. Terus habis kuliah saya akan bekerja. Itu jauh lebih efektif ketimbang tanpa ada tujuan kalian pergi. Nah, banyak orang tadi ya, tujuan itu, targetnya itu nggak jelas. Targetnya itu nggak jelas. Dalam arti, bikin konten aja gitu kan. Ya, saya suka masak, ya gue bikin konten masak. Nah, sehingga dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu tidak pernah naik kontennya. Kenapa? Karena tadi ya, nggak tahu siapa yang nonton, nggak tahu isinya, informasinya yang akan diberikan ke orang-orang, nggak tahu yang disukai oleh masyarakat seperti apa, nggak tahu semua gitu kan istilahnya kan. Dan dia berharap punya
penambahan orang-orang yang follow mungkin ya, yang engage, ya ngimpi, ya kan? Sehingga kita harus tahu target audiensnya. Oke, saya pengen tahu Pak, bagaimana mengenali target audiensnya. Nah, di sini kita harus sedikit menjadi orang yang analisa ya, analitif ya istilahnya ya. Pertama, dia harus tahu demografinya. Contohnya, saya menjual sebuah kue nih. Atau di sini mungkin ada teman-teman yang jualan juga yang bisa di-share jualan apa di sini? Ada yang jualan nggak? Jadi kita punya satu contoh case-nya nih istilahnya nih. Kayu Ya, tuh kemarin sempat belajar ya, apa? sempat dagang kayu, coba share deh. Dagang apa? Sempat sempat jualan snack gitu. Oke, snack. Menarik nih snack. Oke, Snack Jepang. snack Jepang. Oke, pertama satu. Kira-kira orang yang tahu tentang Jepang atau hobi makan Jepang-Jepangan itu seperti apa sih yang Mbak Ayu mungkin pahamin aja ya. Kita sambil belajar Hmm, ini ya, sambil belajar iya, case iya. ya. Kira-kira yang tahu tentang Jepang-Jepangan, kira-kira orang yang seperti apa menurut Mbak Ayu? Orang-orang yang ini apa yang sering nonton anime gitu. Nah, Yang ibu ya. apa Oke, ya. nggak apa-apa itu bagus. Berarti agak jelas udah. Malah bahkan sudah terkomunitaskan, udah enak banget tuh. Ada komunitasnya bahkan gitu kan. Iya, Oke, orang-orang yang suka nonton-nonton film anime. Oke, biasanya banyakan cowok atau cewek? cowok sekarang sih Cowok. setara sih. Setara Sama ya, aja. orang orang ibu udah setara ya sekarang ya, udah menyebar kemana-mana ya. Iya. Oke, setara, oke, 50-50, oke. Berarti kita lebih detailing lagi. Umurnya, kira-kira umur berapa yang Dari akan membeli snack hmm, tersebut? Oke, aku pengen tahu dulu kemasannya kayak gimana, Mbak. Kita harus tahu produknya dulu ya. Ini kemasannya, apakah kemasan plastik atau ada kemasan khusus? Mika. Mika, oke. Mika Berarti pakai dari stiker stiker anime-anime gitu. Oke, Mika stiker anime. Berarti ini ibaratnya orang yang benar-benar suka anime dong ya. Ya. Anime itu sendiri kita harus tahu ya, anime itu mulai booming itu mungkin kalau di dunia mah udah lama ya, 1970 itu udah ada anime ya. Tapi rata-rata yang masuk Indonesia itu tahun anggap aja 90-an ya. Sampai sekarang ya kan? Berarti nggak punya tiga generasi nih dari gen milenial ya. Gen milenial, gen X dan gen Z sama gen alpha nih. Ada empat ya. Saya nggak tahu gen Gen alpha ini. apa? Gen Alpha itu masih oke nggak? Gen Alpha itu yang tahun 2010-an lah, ya. Tuh. Tapi sampai milenial nih masih ada. Kadang-kadang kenapa tahun 90 itu udah masuk anime ya, kayak kita nonton Doraemon. Itu orang-orang milenial, ya kan? Terus kalau Naruto itu biasanya yang nonton itu, nah harus tahu ya, harus tahu produk kan gitu kan. Kenapa saya ngomong, Hmm. saya wibu juga jangan-jangan. Nah Naruto itu orang-orang itu ya Gen X ya biasanya ya kan. Terus kalau yang sekarang-sekarang ini ya Gen Y berarti kan. Gitu kan, atau Gen Z istilahnya kan, yang anime-anime terbaru sekarang ya, Iya, Jujutsu Kaisen itu mesti Jujutsu orang-orang Kaisen. Gen Y ya, atau sorry, apa sih milenial, habis milenial pasti Gen X ya biasanya ya, yang umur Mhm. segitu berarti umurnya itu range-nya dari umur 18 sampai 40 masih bisa, bayang ya. Betul. Nah, dulu, sekarang kan kita ngomong sekarang ya. Sekarang itu berarti tahun 2010 2020 berarti umurnya sekitar 20 tahun, 30 tahun. Berarti gini, 30 tahun ke atas itu pasti bahkan cowok. Karena zaman dulu ibu itu suka cowok ya kan. Betul. Tapi umur 30 ke bawah sampai umur 20 atau 18 ya, ini 50-50 cowok cewek. Nah, mulai dikategorikan seperti itu. Berarti apa? Punya audiensnya. Nah, kedua, bayangkan di mana nih yang paling banyak orang ini yang suka nonton anime biasanya ada di mana? Contoh satu, di event-event Jepang misalnya, ya kan? Event-event Jepang suka ada kan? Terus kemudian di kampus, ya. Ya, berarti kita harus cari kota-kota yang ada kampusnya. Kenapa? Karena
kalau nggak ada kampusnya misalnya di Papua ya kan ya, sorry aja ya. Ya kan ngapain kita promo di Papua gitu kan istilahnya kan. Ada nggak? Ada, tapi kecil ngapain gitu kan istilahnya kan. Atau mungkin di daerah-daerah timur kita cari-cari yang gede. Misalnya di daerah mana nih yang punya kampus-kampus gede di sana. Jadi kita targetin audiens tadi ya 18. Nah, tapi mau dicoba bener nggak teori-teori kita nanti kita belajar ya di bagian namanya ads nanti istilahnya. Tapi kita setidaknya sudah tahu tadi ya. Nah, terus dua, karena kita udah tahu ini anak-anaknya suka anime, berarti konten kita dari teksnya, ya, dari penutur kataranya harus yang disukai oleh orang-orang tersebut. Nggak bisa dengan gaya penulisan yang corporate banget, ya kan? Belilah snack, ya kan? Karena manfaatnya banyak, multivitamin. Udah nggak masuk gitu kan? Ya, berarti apa? Harus yang anime-animan nih untuk pemasarannya gitu kan. Contohnya apa? Misalnya misalnya apa sih ya sekarang saya nonton anime apa ya terakhir? Yang Mbak tahuin tentang anime apa filmnya misalnya contohnya? Bentar, aduh, bingung Apa lagi ya? yang mana. Ya, harus tahu ya karena harus sesuai gitu kan istilahnya. Kita coba aja gitu. Apa misalnya film apa? Yang ingat quotes-nya deh. Quotes-nya ingat apa biasanya? Aduh, Misalnya aduh kalau banyak lagi. Naruto, ya kan Naruto misalnya kalau Naruto. Naruto atau Doraemon saya orang kuno ya, tanya Hmm. Doraemon misalnya ingin semua impianmu terwujud, nah, coba deh mimpi sambil makan snack ini, gitu kan. Ngerti ya maksudnya kan? Jadi ada sesuatu konteks yang dalam anime yang dimasukkan ke dalam wordingnya, contohnya seperti itu. Jadi harus relevan, maksudnya gaya bahasanya, ya kan, gaya penulisannya, isinya itu harus relevan dengan orang-orang yang tadi sedang kita targeting, ya kan? Ya, kalau ibu-ibu nggak suka, it's okay, ya kan? Kalau mbak ya di komen oleh misal, loh, ini kok pusing banget ya teksnya, nah gitu kan? Ada ibu-ibu komen kayak gitu tuh ya, it's okay. Kenapa? Hmm. Karena bukan target audiensnya, tetapi akan khawatir ketika menurut lu kemasannya gimana ke orang wibu nih misalnya gitu kan ya, wah kurang bagus kalau dibentuk kayak kemasan Gundam lebih keren misalnya, nah itu bisa jadi masukan juga ya istilahnya untuk ke produk. Makanya apa, dengan tahu target audiens kita bukan hanya menyelamatkan konten tetapi kita juga bisa menyelamatkan produk, ya kan. Nah balik lagi ke konten nih, berarti tadi ya penulisan harus disesuaikan. Ya. Makanya nanti kita kalau dalam penulisan pun kita harus test case ya. Kira-kira lebih baik mana sih orang-orang yang tua tadi atau orang-orang yang muda untuk daya beli snacknya. Nah, ini bisa dilihat dari harga, Mbak, istilahnya. Kira-kira harga yang dijual berapa itu istilahnya? Range-nya, harganya. Yang dijual itu kah? Harganya produknya berapa? Eh, du, lap, apa 18.000 sampai 20. 18.000. Oke. Ini anak kuliah, berarti anak kuliah yang punya duit juga. Karena membeli snack 18.000 itu cukup costly ya. Mungkin rasanya enak, oke, tapi costly istilahnya. Costly itu cukup lumayan ya, karena satu harga makan siang orang-orang yang mahasiswa menengah ke bawah itu pasti akan berat untuk membeli 18.000 untuk snack. Tapi menengah Oke. dan menengah ke atas itu pasti oke. Ya kan? Karena dia pasti lihat rasanya, bukan harganya. Sehingga apa? Targeting lagi kampus-kampus yang oke, nah mereka tuh gaulnya gimana sih yang di kampus-kampus kayak gitu? Bahasanya gimana sih? Slangnya gimana sih? Misal orang-orang Jakarta Selatan misalnya. Kampus-kampus Jakarta Selatan dengan gaya bahasa Jakarta Selatan, kampus-kampus Jawa dengan gaya bahasa-bahasanya dia. Nah, itu kita harus tahu cara menulis kontennya. Sehingga apa? Tadi ya, sehingga targetnya itu ngomongnya baru relevan ya. Kita baru ngomong relevan. Oke, itu satu. Banyak kan? Relevan aja panjang ya. Oke, apa nih setelah membuat sudah relevan, udah pas, udah oke nih, udah audiensnya sudah tahu, sudah targeted, ya kan? Nah, kita harus membuat informasi, ya kan? Informasi itu harus yang mengedukasi. Contohnya rasanya, ya misalnya gitu kan. Rasanya kan orang nggak bisa langsung cicipin ya. Kalau ada testernya sih oke, tapi kalau di online kayak kita belum ada ya yang bisa langsung testering.
langsung nyicipin ya di online. Tapi dari nanti bikin kontennya, kata-katanya itu harus membuat seakan membangkitkan enaknya tuh seperti apa sih? Atau kalau mungkin nggak bukan nggak enak ya maksudnya enak tapi bukan enak yang ditonjolkan tetapi manfaatnya. Nah itu artinya apa? Informatif yang mengedukasi. Oh misalnya contohnya ya ini contoh doang ya. Ini snack ya kan. Eh, rasanya itu benar-benar umami. Wah, kalau orang Jepang kan biasanya umami ya. Kalau orang Indonesia mah asin ya. Dan umami karena menggunakan rumput laut asli dari Jepang misalnya seperti itu ya. Itu bagi orang-orang yang hardcore banget sama Jepang, wah ini asli dari Jepang. Kalau yang lain mah palsu dari Indonesia itu mah nggak sih rumput lautnya gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa membangkitkan atau membuat informatif dari si produk tersebut, ya kan? Dan pilihlah kata jangan asin atau gurih tapi umami gitu kan. Umami kan Japanese banget ya istilahnya ya ketimbang asin gitu misalnya seperti itu ya. Nah, itu tadi ya, kita bisa menuliskan seperti itu harus menginformasi dan mengedukasi dan men-trigger mereka untuk membeli produknya. Ya, jadi di situ ya, kebayang ya. Nah, ini belum langsung dibuat dulu ya, kita baru ngebayangin, tapi harus ditulis dulu. Kenapa? Karena nanti kita akan membuat beberapa ide-ide. Ya, tidak satu ide. Ya kan? Tadi baru satu ide kecatat, oke. Nanti ada ide lain nggak? Makanya biasanya orang-orang content writer itu ketika melihat sebuah iklan atau banner di apa namanya di mall atau di jalan kadang-kadang suka pikiran keren juga ya gua usah bikin kayak gini nih ya, mereka akan berpikir seperti itu terus tuh sehari-hari itu istilahnya kan karena mereka harus kreatif. Nah kuncinya apa? Kreatif istilahnya. Oke. Nah kita lanjut ya, di sini kita ada display, ada sosial, ada SEO ya. Oke. Display itu maksudnya apa sih? Tampilan ya. Itu bisa dari banner, bisa dari billboard, ya kan? Sosial, media sosial, atau komunitas, ya kan? Entah itu digital atau offline ya. SEO, search engine optimization dari Google. PR itu apa sih? Dari influencer, ya kan? Dari orang-orang yang viral, call, ya kan? Dan lain-lain itu masuk semua ke dalam sebuah konten hub. Ya. Jadi kalian harus mempunyai konten hub. Kenapa? Karena semuanya itu ada konten. Bahkan VR pun dia membuat sebuah konten. Sosial media membutuhkan sebuah konten. Display ada kontennya juga. SEO ya itu cuma keyword konten. Ya kan? Dan lain-lain itu adalah konten-konten-konten. Jadi seorang content writer itu sangat-sangat vital banget, sangat-sangat eh, dibutuhkan istilahnya. Ya. Dan ini terjadi kok dulu ada nama satu konten kreator dan content writer ya yang gara-gara dia berhasil produknya langsung drastis naik penjualannya istilahnya. Oke, terus di situ ada namanya tadi ya, dia harus ngedevelop tadi yang bilang saya nggak mungkin 1 tahun dua nggak mungkin 3 bulan 6 bulan, kadang-kadang tahunan. Kenapa? Mereka harus ngedevelop si kliennya ya, harus mengedukasi, harus mendevelop dan itu harus dijaga. Jangan sampai tadi ya ada case ya dalam 1 hari itu langsung bisa membuat bangkrut sebuah restoran. Tahu nggak case-nya ini apa? Ini gara-gara kesalahan content writer-nya. Sorry, content writer-nya. Tahu kasusnya? Nah, kasusnya dia sedikit sara ya. Dia tahu tempat minuman, tetapi menyinggung sara istilahnya. Sehingga menjadi kasus yang dulunya rame, keren, bagus, hilang dalam sehari gara-gara salah kasih konten. Ya, ya itu bahayanya ya. Jadi membangunnya lama tapi ketika salah bisa langsung hilang. Ya kan? Cari aja restoran deh gara-gara konten langsung restorannya tutup. Sekarang sih ganti nama restorannya ya. Dia rebranding lah. Ya kan? Dia nggak bisa pakai branding yang lama lagi karena sudah tercemar. Dia akhirnya rebranding istilahnya. Karena tadi ya ini tetap harus dijaga ya. Dijaga baik aktif maupun pasif ya dan harus dimonitor terus. Jangan sampai ada konten-konten yang meleset ya. Bayangin kalau punya konten kebalik kata-katanya ya kan. Kamu jadi
yang dari pintar menjadi bodoh. Itu kan kebalik kata-kata. Simple, gara-gara cuma kebalik depan sama belakang, tapi bisa merusak tadi ya, merusak eh, apa namanya? Branding, bisa merusak penjualannya juga. Oke? Jadi harus hati-hati di situ istilahnya. Oke ya. Terus bagaimana frameworknya ya? Tadi saya tujukan adalah planning ya kan. Planning itu dari simpelnya apa sih? Menganalisa ya kan. Menganalisa. Ya tadi saya kasih task sedikit tadi ya untuk menganalisa target audience. Gampang kan? Tapi kadang-kadang kita males ya kan. Gampang tapi males lah karena kayaknya nggak langsung deh, kayaknya mending langsung enak bikin konten deh. Tar dulu ya kan. Malesnya di situ tuh. Kenapa? Karena nggak punya landasannya. Yaitu adalah pertama, sebelum membuat konten, sebelum membuat apa, harus plannya bagus, ya kan? Misalnya contohnya ini pakai 5W1H ya, when, where, why, who, how, ya kan? When, kapan konten ini akan ditayangkan? Oke, biasanya nih orang wibu lebih suka ngotak-ngatik handphone di siang atau di malam. Ya, biasanya anak-anaknya misalnya taunya di malam. Oke, when, ya kan? Berarti kapan? Malam hari dia akan ditayangkan. Where? Mereka ngumpulnya di mana nih? Nah, jangan terpaku sama sosial media kok ya. Bahkan kalaupun sosial media, dia pasti punya grup dong. Contohnya di grup Facebook untuk anime-anime, ya di WhatsApp grup untuk anime, di Instagram untuk grup-grup anime yang follow-follow anime, ya kan? Di web, di forum dan di lain-lainnya. Itu maksudnya where-nya istilahnya ya. When, where, why. Kenapa ditampilkan misalnya? Why? Gitu kan? Karena kita ada produk baru nih yang mungkin orang-orang nggak kenal. Berarti memasarkan produk baru. Berarti kontennya soal edukasi produk, ya kan? Ya kan? Itu why, gitu kan? Where, when, why, who. Siapa yang akan tadi mengontenkannya? Apakah kita akan mengonten sebuah komunitas, atau mungkin ada artis yang makan kita kontenin, atau kita sendiri yang akan mengontenkannya, ya kan? Terus how, bagaimana nih caranya nih? Bagaimana kita mengontenkan di Instagram? Bagaimana kita mengontenkan di TikTok? Bagaimana cara membuat kontennya sendiri istilahnya, gitu kan? Jadi itu semua harus di planning. Contohnya gimana? Contohnya saya di bulan kemarin yang misalnya Natal nanti, ya kan? Saya akan membuat sebuah konten ya, yang akan ditujukan oleh anak-anak kampus yang punya event Natalan. Nah, terus targetnya adalah anak-anak muda, cowok dan cewek, ya di kampus-kampus menengah, ya, yang memfollow grup-grup ini dengan menggunakan Instagram dan TikTok, yang isinya adalah seperti ini. Misalnya contohnya adalah ramekan atau dengan keyword kalian yang bikin ya, gitu kan, dengan kata-kata yang kalian bikin. Terus dengan menggunakan desain seperti ini karena sekarang lagi viral, ya kan, dan akan ditayangkan selama seminggu ya, dari sebelum Natal, misal seperti itu. Nah itu karena sudah punya plannya dulu nih, apa aja yang harus dibuat gitu kan. Terus kemudian setelah punya planningnya, berarti udah tahu dong timelinenya kan, barulah membuat ide kreatifnya, konten creationnya istilahnya ya. Jadi warnanya karena Natal misalnya kita menggunakan warna yang merah dan putih, ya kan, misalnya seperti itu, atau hijau misalnya seperti itu, atau ya kalau di luar salju ya, kalau di Indonesia ada salju gitu kan. Terus anime-anime apa yang cocok dengan tadi ya konsep-konsep Natal misalnya gitu kan. Terus mulai dibuat tuh konten-kontennya, ya kan. Sudah jadi kontennya, misal tadi kan saya langsungnya 5 hari ya, atau seminggu 7 hari ya. Udah kita maintain, ya kan. Kalau ada yang komen, ada yang nanya, itu harus jawab, ya kan. Jadi harus kita maintain, jangan sampai nggak relevan lagi. Nah, setelah tanggal 1 atau tanggal 2-nya, itu bisa kita remove kontennya. Kita ganti dengan hal yang lain. Contohnya apa? Tadi bisa tahun baru, atau mungkin menyiapkan untuk Ramadan, ya kan? Itu harus kita unpublishing, karena sudah nggak relevan lagi Natalan, karena sudah ke tahun baru.
Nanti tahun baru nggak relevan lagi, sudah mau ke Lebaran. Lebaran nggak relevan lagi, sudah mau ke, nah, itu sudah harus, atau Imlek nanti kan. Nah itu harus dibikin tadi ya, harus yang sudah tidak relevan harus di unpublishing. Atau kalau kayak Instagram ya udah biarin aja, karena kan mereka sudah akan tidak dibaca lagi di bawah gitu kan. Tapi kalau bagi teman bagi web ya, web itu harus di unpublishing. Maksudnya apa? Tema-tema Natalnya harus sudah ganti dengan tema tahun baru misalnya. Natal tahun baru sama ya. Oke, diganti dengan Imlek misalnya, diganti lagi nanti dengan Ramadan. Itu harus di unpublishing biar orang tahu oh ini up to date. Oh, ini masih aktif penjualannya. Gitu ya. Jadi di sini paling penting. Nah, tadi ya, kita sedikit tadi sudah menyinggung soal target audience. Kita juga sudah menyinggung soal tujuan konten dan itu adalah cara-cara untuk menentukan konten yang tepat. Tapi yang belum kita singgung di sini adalah kata kunci, keyword, format konten, dan evaluasi. Nah, kita lanjut lagi ya. Kata kunci. Gunanya buat apa kata kunci? Kata kunci itu sangat digunakan dulu atau sekarang ya, kalau sekarang itu sampai sekarang itu ada untuk SEO, Search Engine Optimization. Sehingga orang kalau googling, tadi keripik apa sih Mbak? Tadi saya coba lebih detail lagi. Keripik apa sih tadi misalnya? Keripik kentang atau keripik apa nih istilahnya? Keripik kentang. Anggap aja keripik kentang lah ya. Oke, berarti keripik kentang rasa rumput laut itu udah banyak gitu kan. Contohnya kalau kita eh, ini saya share ya sambil saya googling ya. Kita lihat aja di sini. Kita bikin keripik kentang rasa Jepang ya, keripik kentang rasa rumput laut misalnya. Nah ini keyword, ada dua frase kata rumput laut dan keripik kentang ya. Ini kita punya dua konteks ya, dan ini adalah sebuah keyword. Ini kalau saya klik, yang pertama keluar ya di sini adalah si ada plato siwit, potabi siwit, lace. Kita lagi kedua, Citatoline uh, di sini bahkan dia berhasil menjadi pertama ya si keripiknya si Citatonya ini ya. Padahal dulu pertama kali itu malah lace. Tapi kenapa Citato yang bagus? Ya karena dia berhasil di SEO-nya. Lihat, orang sesimpel ini ya langsung direkomendasikan ini, ya kan? Lace di sini nih. Citato dua, ya kan? Kenapa? Karena Citato mungkin lebih agresif untuk digital marketingnya, ya. Potabi berhasil juga dia masuk gitu kan. Tapi produknya kita masuk nggak? Ya susah ya, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Makanya kita harus mencari keyword-keyword, misal keripik kentang rasa lembut atau rasa umami misalnya gitu. Nah, apakah sudah ada? Ya, ini Japota yang pakai keyword ini nih, ya kan? Ada nggak Citato? Nggak ada. Kenapa? Dia nggak menyerang keyword di situ istilahnya. Nah, ini adalah permainan SEO sama-sama keripik kentang, cuman dibedakan rasanya, itu sudah langsung berubah hasilnya. Rasa umami, oke, rasa Jepang, nah, hasil sih khas Jepang misalnya. Nah, nanti kita mencari keyword-keyword. Nah, keluar kan ya di sini ya. Khas Jepang ini masih sudah ada juga di Bourbon, ya kan? Dia ngambil segmen di sana istilahnya. Tapi Bourbon nggak ngambil segmen rasa rumput laut, meskipun yang dijual dia juga rasa rumput laut, ya kan? Nah, itu adalah tadi ya permainan kata kunci. Nah, bagaimana caranya? Kita teliti nih. Nah, kata-kata apa lagi yang tidak masuk tadi kan rasa Jepang udah, ya kan? Nah, kita ganti aja yang paling konyol misalnya untuk wibu. Japota masuk. Oke, tapi masih oke lah. Japota tuh di mana-mana ya. Kayaknya dia default masih bisa diserang nih kayaknya nih. Ya kan? Ya kan? Atau untuk wibu atau gimana rasa anime misalnya. Ada nggak? Belum ada ya di sini ya, Mas. Belum banyak ya. Ya. Ya, macam mewah ya kan. Dia pakai-pakai kayak gitu. Nah, ini bisa kita gunakan, kita serang di sini sehingga keyword itu menjadi milik kita istilahnya. Meskipun nanti juga pasti ada kompetitor yang akan nyerang juga dengan keyword ini ya. Nah, ini permainan nanti di SEO-nya. Tapi cari-cari wording yang tadi ya, yang sesuai itu sangat-sangat penting. Kenapa?
itu bisa dijadikan branding juga nanti gitu kan. Contohnya eh, 3 kata diputar, dijilat, dicelupin, apa tuh? Oreo, Pak. Oreo. Ya kan? Itu wording, tapi menjadi branding, kebayang ya? Gitu loh. Jadi itu pentingnya, makanya nggak sepele ini masalah kayak gini nggak sepele gitu kan? Bukan cuma bikin konten-konten biasa nih. Oke, kita lanjut lagi. Nah tadi ya formatnya seperti apa gitu kan? Tadi harus seperti anime, mungkin warna-warna yang lebih cerah, lebih Japanese look gitu kan, silakan. Dan itu nggak bisa sekali jalan berhasil. Itu harus dievaluasi lagi, masih oke atau enggak, ya kan harus ditinjau ulang lagi istilahnya. Jadi terus, oh kok ini kena, nggak kena ya? Oh kok nggak berhasil ya? Kita coba lihat, kita analisa lagi, kita coba dengan konten yang sama tapi berbeda atau mungkin format dengan 2 format yang berbeda, 3 format yang berbeda itu harus kita coba-coba. Ya yang saya bilang nggak mungkin dalam 3 bulan itu udah jago banget lah istilahnya. Oke, nah untuk membuat sebuah konten pilar, kalau tadi kan secara tadi ya target audience dan lain-lain. Nah kita lebih deep lagi ke jenis kontennya. Tadi kalau yang saya sebutin terus adalah konten untuk menjual terus, padahal ada loh konten-konten yang lain ya. Di sini banyak jenis konten-konten yang lain. Contohnya apa? Contohnya kalau tadi kontennya belum terkenal, ya pasti yang kita galakan adalah soal promosi, ya. Atau mungkin yang kita jual bukan rasa atau bukan jual produknya bukan berbentuk itu ya, berbentuk non rasa ya, maksudnya nggak berbentuk langsung ya. Contohnya apa sih? Pelatihan, ya kan? Pelatihan itu membutuhkan edukasi. Kenapa? Karena biar orang teredukasi, ya kan? Atau mbaknya jual obat-obat atau kakak-kakak di sini mbak masnya ini jualan obat. Jualan obat itu susah kalau kita langsung promosi, ya kan? Kenapa? Karena gak semua orang butuh obat itu istilah gitu kan ya. Susah loh, jualan obat itu susah loh. Kenapa? Karena tidak semua orang ngerti. Misalnya saya pakai namanya paracetamol, ya kan? Nggak semua orang tahu gunanya paracetamol itu untuk apa gitu kan, ya kan? Tapi ada satu produk yang nge-branding dia karena berhasil mengedukasi, yaitu apa? Panadol, ya kan? Ketika orang apalagi bintang 7 itu berhasil. Kenapa? Kalau pusing minumnya itu, ya. Masuk angin misalnya, tolak angin, antangin, ya kan? Itu karena edukasi dari mana? Dari konten yang dulunya nggak tahu tadi ya, yang dulunya nggak tahu kalau itu adalah sebuah obat untuk masuk angin, untuk pegel-pegel, orang jadi tahu. Nah, ini saya cerita sedikit dulu. Ada perusahaan Jepang ya, namanya produknya Pocari Sweat. Ini agak ceritanya agak unik ya. Ini mungkin ada di YouTube juga kalian bisa nonton ya. Pocari Sweat itu dulu bingung. Ini target untuk orang yang olahraga, ya kan? Untuk orang olahraga. Kenapa? Karena Pocari Sweat itu paling enak ketika kita capek terus kita minum. Gitu. Kenapa? Memang itu obat. Sehingga apa? Sehingga lihat deh, semua iklannya dia pasti ada larinya, ya. Entah itu pakai dan karena dia target segmentednya adalah produk Jepang, pasti orang-orangnya pun yang Japanese look istilahnya ya, kayak menggunakan JKT48 ya kan, biar apa? Biar targetednya tuh cocok, ya kan. Contohnya kita lihat di sini ya, Pocari Sweat ya. Ya, nah mesti kayak gini, olahraga gitu kan istilahnya kan. Kita lihat deh gambar-gambarnya dia, konten-kontennya dia, kita iklannya dia gitu kan. Nah, pasti tentang olahraga gitu kan. Nah, ada yang sakit misalnya kenapa? Karena biasa orang sakit tipes atau sakit apa butuh obat ini kan. Ini obat sebetulnya gitu kan. Tetapi tadi menjadi kita harus nge-branding dia, mesti lari atau apa. Kenapa? Biar ke mindset tuh ya. Kalau ini adalah untuk kegiatan yang bergerak istilahnya. Seperti itu ya kayak gini, ya kan? Dia pasti dan warnanya pasti biru. Kenapa? Karena warna logonya biru. Sehingga dominannya adalah biru. Nanti kita bisa ngomong itu nanti di bagian apa namanya? Eh,
jenis uh, uh, branding pilar ya. Jadi kalau tadi kan kita masih ngomong konten pilar nih, nanti ada branding pilar istilahnya. Ya, dia ngincer-ngincernya anak-anak yang masih muda-muda, yang energik, yang apa gitu kan. Gitu. Jadi ini contoh-contoh juga ya. Apalagi contohnya eh, banyak ya kita bisa cari. Caranya kita bisa analisa di webnya istilahnya. Oke. Atau bentuknya conversational. Jadi ini adalah bentuk-bentuk tipe isi konten ya. Promosi jelas, kalau promosi gampang ya. Belilah harga paling gampang itu perumahan nih yang paling sering kita dengar ya. Belilah rumah dengan hanya DP 500.000, ya kan? Terbatas. Nah, gitu itu promosi. Entertainment. Nah, entertainment ini biasanya tempat-tempat Thailand yang jago-jago nih. Ya kan? Entertainment tuh nih kayak kita lihat di YouTube nih. Kalau kalian mau tahu bentuk entertainment, konten entertainment itu info asli animasi iklan Thailand. Nah, jadi banyak kan apa namanya? Lucu-lucuan. Bahkan kadang-kadang nggak relate dengan iklannya istilahnya, gitu kan? Gitu kan. Jadi tentang asuransi, ya kan? Tapi lucu, orang akan lihat lama di sini istilahnya, gitu kan? Mau ketabrak sempat bikin asuransi dulu gitu kan. Di sini edukasi, kalau asuransi ini cepet pelayanannya. Tapi kita tetap lucu ketawanya gitu kan. Nah ini Thailand tuh biasanya lebih banyak di entertainment ya. Educational tuh yang mengajarkan. Ya misalnya iklan educational ya. Misalnya apa ya? Biasanya tuh iklan obat ya. Atau ada iklan zaman dulu ya, iklan Supermi nih. Dulu ini Supermi itu belum dikenal banyak orang ya. Ya. Nih contohnya ini ya. Misalnya contoh ini karena dulu Indomie itu belum belum terlalu kenal gitu kan. Kan ini sorry, bentar, yang zaman dulu banget ya. Ada nggak di sini ya? Indomie atau iklan mie tim zaman dahulu ya. Zaman dulu, ya kan? Nah, ini nih misalnya nih. Di tahun 70-an nih orang belum tahu Indomie itu kan istilahnya kan. Sehingga ada educational di sini gitu kan. Gitu kan. Zaman dulu ada content creator juga ya. Di konsep sama dia gitu kan harus edukasi gitu kan. Gitu. Gitu. Jadi ya tadi kan 10 piring cepet gitu kan. Karena ini lama kalau bikin 10 piring gitu kan. Jadi dia cepet instan gitu kan. Ya kan. Gitu. Terus kenapa pakai baju Nusantara? Ya karena dia pengennya Indonesia gitu kan istilahnya kan. Gitu. Ya sekarang sih kelihatan norak ya, tapi zaman dulu mungkin works gitu kan. Kenapa audiensnya ya seperti itu gitu kan. Audiensnya seperti ini istilahnya. Gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan ya di situ ya. Conversational itu biasanya iklan-iklan yang bercakap-cakap, podcast atau apa. Culture, culture itu budaya ya. Tadi kita juga lihat culture tadi ya, ada Indonesia atau ada India atau ada apa yang melihatkan itu sebagai kulturnya. Contohnya kayak iklan Indonesia biasanya iklan-iklannya itu menunjukkan kalau budaya Indonesia bisa kopi, ya kan? Itu bisa kita menggunakan culture ya istilahnya ya. Atau trust itu insurance, asuransi. Kayak tadi kan yang tadi kita lihat iklan Thailand tadi ya. Kalau kecelakaan ya kan itu iklan asuransi. Dan konten-konten ini konten pilar yang kita butuh untuk buat. Jadi apa nih kita mau promosiin atau kita mau lucu-lucuan atau kita mau edukasi atau kita mau bercakap-cakap dengan usernya atau kita membahas sebuah culture. Culture itu bukan berarti daerah terus ya, maksudnya culture itu Jaksel. Ya Jaksel itu ada kulturnya apa bahasa Jaksel misalnya. Ya kan itu culture juga. Itu trust ya kan. Nah, itu kita bisa membuat kontennya seperti itu. Oke? Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Nah, di sini piramidnya apa? Yang paling gede ya, yang paling banyak itu ada di sosial media. Jadi konten-konten yang berada di sosial media ya. Kita tahu sendiri jutaan konten ada di sosial media. Terus
yang urutan terbanyak kedua adalah blog. Blog post itu sangat banyak. Kenapa? Itu gunain SEO, tapi jumlahnya sangat banyak. Yang konten ketiga, ya, ini education, ya. Biasanya infografik. Infografik itu berarti kayak insight, ya, kayak yang konyol tuh misalnya ini tahun 2025 kan, ada masalah SEO. Itu kan infografik juga ya istilahnya ya. Nah, itu bisa dimasukin juga. Nah, itu bisa ada slide, ada PPT-nya, ya kan? Atau kita bisa corporate base, itu pasti pasti kasih slide, kasih PPT. Terus atau mungkin lebih pengen jauh lagi membuat long blog post atau tutorial, ya. Yang ketiga, yang paling paling sedikit untuk iklan adalah bikin buku atau berbentuk e-books. Ya. Ada nggak yang lain selain buku ya? Ada. Ada case di sini dulu. Salah satu branding minuman itu membuat game namanya Pepsi Man. Nah, game ini dibuat di PlayStation, ya, dan lagunya Pepsi. Poinnya Pepsi, semuanya Pepsi. Ini iklan, tapi dia ngedevelopnya itu effortnya tuh sangat-sangat gede, ya. Sehingga apa? Sehingga tadi sedikit tetapi impactnya sangat-sangat besar banget istilahnya. Tapi itu tadi ya jenisnya sangat sedikit. Jadi kalau kalian mau bikin game yang mengiklankan misalnya keripik tadi gitu kan, dan game itu disukai sama orang banyak, udah pasti laris keripiknya gitu kan. Gitu. Ngerti ya maksudnya? Karena banyak loh sekarang konten-konten, ya, konten-konten yang awalnya dia itu dari konten kemudian bikin produk, ya kan? Itu makanan laris istilahnya. Tapi itu sedikit ya orang yang melakukan ya. Tapi yang paling baik lakukan tuh di mana? Di sosial media. Nah, tadi kan ada content writer, ya kan? Nah, sekarang ada copywriter. Nah, ini suka kotor-kotor nih orang nih kadang-kadang nih ya. Copywriter tuh apa sih? Oke, sebelum kita ke copywriter, mungkin ada pertanyaan dulu soal content writer. Boleh apa aja yang berkaitan dengan content writer ditanyakan ya. Sambil saya ambil nafas dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada pertanyaan? Aman semua? Oke ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Ada yang pernah bikin konten di sini? Belum pernah. Belum pernah ya. Dicoba harus tuh ya. Karena jualan digital itu tidak jauh dengan membuat konten ya istilahnya ya. Oke, jadi kita boleh membuat konten. Kalau bingung dari mana asalnya tadi saya sudah ajarkan juga ya. Pertama adalah kenali target audiensnya dulu, ya kan, kenali pasarnya dulu, spesifikin yang lebih jauh lebih bagus. Terus tadi ya, mulai dari buat dari sini nih, entah itu bentuk langsung promosi, is okay, nggak apa-apa, atau yang berhubungan dengan entertain, educational, conversation, kultur atau trust ini, mulai dari sini dulu aja gitu kan. Dan yang paling baik, gampang adalah mulai dari sosial media, ya, sebelum ke blog dan lain-lain. Oke. Okay? Nah, ini yang menjadi konten kita yang kedua ya. Nah, kita yang konten kedua adalah tentang masalah copywriter. Oke, tadi ya punya ide gampang, tetapi menerapkan dengan kalimat yang bagus itu sangat-sangat rumit ya. Karena apa? Karena informasi itu bisa membuat orang itu rancu, gitu kan. Contohnya tidak ada tanda titik aja bisa membuat orang menjadi salah tanggap nih. Contohnya kita lihat di web ya. Sorry, saya bikin di sini misalnya gara-gara tidak memakai tanda baca.
Kita lihat di sini ya, gitu kan. Karena ini banyak hal-hal yang lucu ya, kalian bisa cari aja gitu ya. Gara-gara tanda baca nggak dipakai itu bisa membuat orang menjadi rancu istilahnya. Makanya tanda baca aja penting seperti itu ya. Misalnya gini, intonasi, kalau intonasi juga bisa ya. Contohnya gini, kamu makan pakai otak sama intonasi kamu makan pakai otak. Nah, itu beda, ya kan? Pakai otak di sini bisa membuat orang tersinggung atau membuat orang itu tahu kalau dia makannya pakai lauknya otak, misalnya gitu kan, sapi misalnya seperti itu kan. Nah, kadang-kadang kita harus melihat beberapa aspek dalam sebuah penulisan ya. Dan khususnya untuk copywriter ini biasanya ditujukan untuk kebutuhan iklan. Ya, kita nggak ngomong copywriter di sini untuk kebutuhan yang lain ya, tapi adalah yang berhubungan dengan marketingnya itu iklan. Oke? Nah, di sini sebagai copywriter yang baik, Pak, mungkin nggak Pak, tanya dulu nih ya, mungkin nggak content writer tuh copywriter juga? Masih memungkinkan. Content writer biasanya sebagai copywriter itu masih oke. Ya, jadi karena dia tahu target audiensnya, dia tahu tahu siapa yang akan ibaratnya ditujunya, tahu produknya, sehingga dia bisa membuat sebuah copywriter. Biasanya dua job ini bisa jadi satu ya, atau mungkin ada spesialisnya sendiri juga bisa memungkinkan. Nah, bagaimana anatomi copy yang bagus adalah dia pasti mempunyai headline, terus isinya call to action. Headline itu yang paling gede, isi copy itu penjelasannya, call to action itu ajakannya. Tiga ini harus ada. Contohnya kalau kalian membuat sebuah branding baju, ya kan, headline-nya apa? Baju model terbaru dari siapa misalnya. Ya, isi kopinya apa? Bahan-bahannya terbuat dari ini. Call to action-nya apa? Ini edisi terbatas, hanya 10 biji. Hanya pembeli 10 biji pertama yang bisa mendapatkan. Nah, itu ajakan. Jadi harus ada headline-nya, yaitu yang paling gampang dibaca oleh orang. Kenapa? Karena jujur aja, Indonesia itu agak susah menjadi copywriter. Kenapa sih? Karena jujur orang Indonesia itu jarang membaca. Sehingga susah jadi copywriter. Makanya kalau kita lihat ya, poster-poster apa-apa itu harus yang mudah untuk dipahami karena orang hanya melihat kurang daripada 2 detik. Bayang ya, beda kalau sama orang luar. Kalau Indonesia itu melihat sesuatu tuh yang berbentuk tulisan itu daya apa ya, resist, nggak akan lama lah baca gitu istilahnya kan. Ayo cuma 2 detik udah langsung nggak mau baca, langsung skip. Jadi kalau kalian buat konten yang di Indonesia itu membuat konten yang terlalu heavy di teks itu malah jelek sebetulnya. Karena jarang baca gitu istilahnya kan. Gitu. Ya mudah-mudahan ke depan sih enggak ya. Tapi ya kenyataannya saat ini ya seperti itu. Makanya bikin tulisan yang menarik, headlines itu penting karena biasanya orang Indonesia itu baca headlines-nya doang, ya kan? Dulu ada namanya satu koran tuh laku ya, gara-gara headlines-nya itu nyeleneh. Lampu merah kalau nggak satu namanya lampu merah tuh lampu hijau saya bilang kan. Seorang sih seorang nyuri stiker digebukin sampai meninggal. Headline-nya kayak gitu coy. Orang lihat headline kan ya lihat headline-nya doang gitu kan. Nah pas beli koran yang dibaca, habisnya stikernya nempel di motor. Nah, ya itu orang Indonesia ya baca headline doang gitu. Makanya punya headline yang bagus tuh udah laku gitu kan. Di Indonesia kayak gitu kan. Gak peduli isinya kayak gimana, yang penting sudah headline-nya oke. Nah, dan banyak juga ya kalau konten-konten itu yang mencari viral-viral itu dipotong-potong ya kan? Kan misalnya orang ini ngomong ini padahal dipotong gitu kan misalnya kan, tapi yang gede-gedein adalah bagian-bagian yang bikin orang menjadi dibaca ya, yang gede-gede padahal cuma 10 kalimat gitu kan, kalau nggak lebih daripada itu tetapi membuat orang menjadi panas, menjadi emosi ya, gitu kan, akhirnya ditonton lah gitu kan, padahal isinya juga nggak bener gitu kan, maksudnya nggak relevan gitu kan. Itu contoh yang jelek ya maksudnya, tapi itu works di Indonesia, itu works seperti itu kan. Isi kopi itu yang lebih berat. Kenapa? Karena harus bagus isinya. Dan jangan lupa ada ajakannya. Kenapa? Kalian bukan bikin konten untuk cari follower, kalian bikin konten untuk jualan. Jadi tolong disuruh beli gitu kan istilahnya kan. Tapi dengan caranya kalian, dengan cara yang bermacam-macam. Oke, jadi saya bilang ya, headline itu bagian terpenting. Ya, bikin audience pick up ya kan. Nah, ini ada
cara-caranya ya. Karena di sini memainkan emosi dan perhatian. Oke. Nah, di sini ada rasa-rasanya di sini nih. Ada rasa aman, rasa senang, rasa marah, rasa takut ketinggalan. Ini jakselnya apa nih rasa takut ketinggalan nih? Ada tahu nggak bahasa jakselnya FOMO. apa nih? Ya, iya itu bahasa jaksel. Kulturnya FOMO ya. Nah, rasa aman, contohnya apa sih? Biasanya ada kata-kata yang pasti, terbukti, yakin, tenang, garansi. Garansi itu rasa aman ya. Misalnya garansi seumur hidup. Wah, ya kan? Hidupnya siapa nggak tahu istilahnya. Ya kan? Terjamin mutunya, ya kan? Jaminan mutu, nah, ya kan? Nah, terus ada rasa senang, memukau, hebat, fantastis, terbaik. Misalnya eh, apa ya? Yamaha selalu sih selalu di depan misalnya gitu kan ya. Nah, itu ada rasa senang ya kan? Ya kan? Terus ada rasa marah, ya kan? Jangan mau dirugikan, ya kan? Jangan mau disesatkan, ya kan? Gitu kan? Itu rasa marah gitu kan? Benar, maksudnya, jadi sebuah headlines yang membuat kita menjadi marah ada nggak? Kira-kira apa nih? Kira-kira bikin marah, ya kan? Bikin marah itu eh, tahu nggak, misalnya kan? Kalau eh, banyak, misalnya banyak orang kalah gara-gara dia punya orang dalam misalnya gitu kan. Nah, wah, marah kan ternyata tuh promosi promosi apa promosi relasi misalnya organisasi ya itu banyak tuh pasti kampanye kampanye tuh banyak gitu kan istilahnya kan itu membuat rasa marah atau rasa takut ya kan. Misalnya awas jika kalian tidak meminum awas diabetes misalnya gitu kan. Yang sangat sih sangat membahayakan. Nah ini biasanya dipakai orang-orang asuransi juga nih, rasa takut nih, ya kan? Yakin hidup kamu lama, ya, gitu. Yakin kamu sehat terus, gitu kan? Nah itu rasa takut tuh kan, ya kan? Kalau kita di approaching sama orang sales itu kan, Bapak sekarang sehat, yakin 5 tahun lagi akan sehat, ya kan? Nah takutin ya kan? Itu rasa takut. Rasa takut ketinggalan, tuh misalnya apa? Cuma hari ini terbatas, cuci gudang best seller ya kan cuci gudang biasanya yang dicuci di gudang terus apa bisa toko baju ya cuci gudang terus itu nggak tahu kenapa gudang yang kotor gitu gue nggak ngerti dah gitu kan diskon bulan eh, diskon menyambut Natal ya kan meskipun harganya udah dinaikin dulu ya kalau di Matahari kan gitu kan misalnya kan ya kan toko-toko baju gitu kan diskon 70% pasti hitung-hitung ya 200.000 juga gitu kan kan. Ya, kenapa? Karena udah dinaikin harganya. Tapi itu membuat orang menjadi FOMO, ya kan? Atau Black Friday, atau 11.11, ya kan? 12.12. Nah, itu adalah FOMO, ya kan? Nah, isi kopi itu apa? Jadi antara headline dan ajakan penghubungnya adalah si isi kopi itu sendiri. Ya, di sini harus bisa menghubungkan dua itu. Pertama, menarik perhatian, informatif, dan ada headline-nya. Dan yang ketiga adalah call to action. Nah, call to action itu ada 3 tujuan. Ya, nanti kita belajar di social media ads ya. Ya, atau kita belajar mungkin awal yang pernah kita pelajari pertama yaitu awareness, consideration, dan conversion. Awareness itu misalnya itu apa? Temukan solusinya di sini. Ya, pas diklik ke web kita atau kasih komen di menurut kamu kasih pendapat kamu di komen atau kasih emoji kamu di komen atau komen api-api ya, biar kalian mendapatkan bisa gitu kan ya atau consideration tolong aja di check out dikasih di check out di keranjang belanja atau di save bookmark ya jangan lupa ya nah itu untuk consideration. Ke conversion itu apa langsung shop now book now order now register now itu adalah conversion itu bisa untuk cari leads ya istilahnya ya. Nah 3 ini ada keyword-keyword yang sering digunakan untuk sebagai isi konten. Oke. Nah, sekarang sudah kita belajar ya
apa itu content writer, apa itu copywriter, ya kan? Nah, tadi seharusnya sudah ngerti ya. Memang pelaksanaan rancu. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang content writer itu merangkap sebagai copywriter. Tetapi copywriter itu memiliki pekerjaan yang berbeda dari content writer istilahnya. Kenapa? Karena dia lebih fokus untuk pembentukan kalimat-kalimat, kata-kata di dalam sebuah iklan ya atau kegiatan marketing. Sedangkan content writer dia lebih bukan hanya kata-kata aja. Dia memang bisa menjabat sebagai copywriter, tetapi dia lebih strategis untuk menentukan bagaimana konten ini akan bekerja. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke WordPress ya. eh di bagian copywriter itu biar kitanya nggak terlalu memaksa orang buat ayo nih ini kayak gitu biar nggak terlalu memaksa tuh kayak gimana caranya? Oke, alasannya kenapa takut memaksa istilahnya? Kayak kayak gimana ya? Kan ada kayak orang yang maksa banget gitu. Ayo ini beli ini aja lah gitu. Kayak terlalu memaksa Oke. gitu. Kan bikin orang ilfil ya. Hmm, ya ya banyak sih. Itu apalagi di Shopee banyak banget ya. Misalnya gini, tadi ya balik lagi ke target audience ya kan. Kenapa ada yang gayanya maksa-maksa seperti itu? Itu sebenarnya ada target audiensnya, ya kan? Oh. Jadi jangan salahin gitu. Itu mau sengaja sama mereka karena mereka punya tahu target audiensnya. Biasanya siapa sih yang buka di perusahaan? Yang paling panik tuh siapa biasanya? Ya kan? Eh, Emak-emak misalnya gitu kan. Ya, emak suka panik kan. Ayo iya. deh, habis ini nggak bisa ada lagi nih. Bikin panik ngerti ya maksudnya kan? Sehingga dia langsung aja pencet itu kan. Ah, takutnya gue ketinggalan. Ada FOMO-nya juga gitu kan. Takutnya nanti gagal. Aku itu. Jadi, tapi bagi orang yang benci, ya mungkin orang-orang umur 20-an ini ngapain sih norak banget sih gitu kan. It's okay gitu kan. Karena ada target audiensnya. Ingat, tidak semua cara itu disukai oleh orang, ya kan? Jadi kita, makanya saya tanya dulu, alasannya kenapa kok takut untuk diperiksa, ya kan? Padahal ada orang-orang yang memang suka seperti itu. Kayak Mbak ya belum pernah belanja di pasar kan? Itu kalau nawar setengahnya. Dan orangnya juga agak galak juga yang itu biar apa? Biar mau juga gitu kan. Nah, itu ada orang-orang yang punya target audience seperti itu. Tapi itu nggak bisa berlaku di mall, ya kan? Kalau di mall nggak bisa tawar pertama, ya kan? Kedua kalau digalakin malah lari semua pengunjungnya, ya nggak? Gitu kan. Tapi Iya. itu ada target audiensnya, ada orang-orang yang saya bilang tadi ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang nggak peduli. Oke, bagaimana caranya? Ternyata target audiensnya gua ini atau yang saya audiens yang saya tuju ini ternyata orang-orang yang edukatif, maksudnya orang-orang yang lebih suka dengan cara halus, gitu kan. Setelah dianalisa, berarti tadi ya kita nggak bisa call to actionnya itu yang benar-benar fear, ya, angry, nggak bisa, atau FOMO masih bisa. Kita bisa ngomong di sorry tadi apa Rasa sih isi aman. kopi ya, sorry. Eh, isi kopinya atau tadi call to action ya, call to action ya, oke. Kita nggak bisa langsung conversion berarti di sini, ya. Kita nggak bisa langsung conversion, kita hanya bisa di awareness sama consideration. Kebayang nggak? Karena Banyak. conversion ini bisa kasar, Iya. maksa, ya, karena dia harus jadi leads, kan. Ayo beli sekarang, ya. Itu dia mengharapkan conversion. Biasanya yang kayak gini ini membutuhkan leads istilahnya. Booking sekarang. Nah, kita bisa bermain di awareness atau consideration. Tahapannya agak di biasa gini. eh, Sesuatu yang tadi ya tidak bisa dipaksakan tuh biasanya orang-orangnya itu memang masih berpikir-pikir untuk atau belum kenal sama produk kita. Itu wajar ya. Kita nggak bisa terlalu maksa, ya kan? Makanya kita membutuhkan awareness. Di sini kita bisa membuat, saya tadi keripik Jepang untuk umami atau itu berarti kan orang-orangnya orang-orang Jepang ya. Berarti tapi belum tentu semua orang itu tahu ada keripik ini nih khusus buat mereka. Berarti kita bisa mainkan di awareness-nya. Misalnya ingin tahu lebih lanjut untuk apa sih ingin tahu prosesnya lebih lanjut misalnya seperti itu kan atau ingin
menjadi apa namanya? Menjadi resellernya, atau bagi yang suka anime, tolong dong komen, nanti bisa dapat apa namanya? Titik gratis ya gitu kan. Bagi komen terbaik ya kan. Itu awareness dulu yang dimainin, karena kita nggak bisa langsung jualan kalau orangnya memang targetnya sensitif seperti itu. Berarti mereka punya funneling yang lebih jauh. Tapi kalau funneling udah jadi, ya kan, bisa kita langsung hard sales. Misalnya jam sampai jam 9 kita diskon loh, setelah itu nggak ada diskon lagi. Nah, itu hard sales istilahnya. Itu maksa tapi Hmm. pakai rasa FOMO gitu kan. Jadi dikondisikan aja. Jadi tadi ya, lihat target audiensnya, lihat capacity dari audiensnya sendiri, apakah dia sudah tahu, apakah dia sudah paham dengan produknya, apakah sudah mengconsider untuk membeli. Kalau belum, gunakan yang awareness consideration dulu ya. Jadi jangan hard selling dulu. Contohnya, pengen dapat promo atau diskon, simpen aja nih, atau follow kami. Nah, itu bisa ya. Jadi nggak langsung Hmm. ngarep untuk dibeli, enggak. Ya kan? Tapi kalau sudah yakin, udah, oh ini udah terkenal kok di kampus, udah orang-orang juga sudah pada pre-order semua, kita bisa langsung masuk ke conversion, beli, booking, apa, itu udah bisa. Jadi perhatikan kondisinya dulu ya. Jadi saya bisa menjawab, nggak ada. Jadi konten create pas membuat konten itu nggak ada rumus yang pasti. Kita harus lihat marketnya seperti itu. Dan yang paling tahu marketnya sebetulnya jujur ya kita sendiri yang menjual. Karena di situ ada rejection, di situ ada namanya compliment, ya, di situ juga ada experience istilahnya. Jadi kan kita yang sebetulnya tahu, hanya kita kadang-kadang nggak peduli. Makanya tadi saya pertama bilang adalah kenalilah audiensnya terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah konten. Hmm. Oke? Mudah-mudahan Oke, cukup menjawab ya. terjawab. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan Hmm, belum ada. sebelum kita lanjut ke WordPress? Oke, kenapa kita belajar WordPress sih? Apa relevansinya dengan digital marketing? Sebetulnya sih relevansinya tadi ya, biasanya kita itu membuat konten itu selain di sosial media, itu di WordPress ya. Jadi WordPress itu adalah tools. Gini, sosial media itu adalah memang kita membuat konten, tetapi ada barang-barang yang tidak cukup kita kontenkan di sosial media aja. Contohnya apa? Mobil, rumah, pelatihan, hal-hal yang mahal itu nggak bisa cuman kita bikin konten di sosial media aja. Kenapa? Karena tadi ya decisionnya itu sangat-sangat jauh, hampir kayak orang mau nikah istilahnya. Banyak pertimbangan gitu kan istilahnya kan. Ya kan? Sehingga kita harus membuat mengedukasi, membuat kolamnya, membuat komunitasnya. Maksudnya seperti apa? Kalau saya jualan baju, atau saya menjual jualan retail ya. Retail itu apa sih? Retail itu semua yang ada di Tokopedia itu rata-rata, atau Shopee itu rata-rata namanya barang retail ya. Itu jauh lebih gampang karena orang sudah mengenal. Siapa sih yang nggak kenal misalnya air putih dijual di kemasan? Kita punya banyak branding di sana, dan itu menjual itu nggak sulit, ya kan? Karena orang tinggal milih branding mana yang paling kuat, ya kan? Atau favorit dia yang mana, ya kan? Contohnya boneka Labubu lah, itu sekarang jualannya gampang, nggak usah diedukasi karena orang sudah viral, jadi nggak usah ngedukasi lagi. Yang penting dia cuma permainan harga, tapi lebih menyeramkan sebetulnya ya. Dalam arti pasarnya pasti ada, tetapi persaingannya pasti gontok-gontokan di situ. Atau kita menjual tadi ya barang yang khusus, contohnya minuman herbal, ya kan? Edukasi, pelatihan, ya kan kayak jodoh coding ini lebih kompleks kan. Mobil listrik misalnya ya, itu akan lebih kompleks gitu kan. Asuransi, sehingga dia pasti membutuhkan sesuatu yang bisa diikuti ya, dan dipercaya, dan mengedukasi. Nah, biasanya orang membuatnya apa? Membuatnya adalah sebuah web. Ya. Cuman tidak semua orang, khususnya ya UMKM, bisa membuat web. Ya.
nggak bisa semua karena nggak semua jadi programmer ya kan. Nah makanya di sini kita ajarkan beberapa web yang bisa digunakan tanpa harus ngerti codingan. Salah satunya adalah WordPress ya. Caranya bagaimana? Sebetulnya banyak tools-tools untuk membuat web agar kita bisa mengedukasi dan kita bisa memperkenalkan produk kita lebih jauh. Ya, contohnya di sini ada Tribelio, ada Mtarget, ada Berdu, ada WordPress, ada Lender. Banyak ya sebetulnya ya. Tapi di sini yang gratisnya ada itu WordPress. Oke. Jadi WordPress itu apa sih sebetulnya? Bagi teman-teman yang belum tahu WordPress, itu adalah open source blog. Dulunya hanya untuk blog dan sebagai publishing platform. Jadi untuk mengenalkan orang-orang kalau kita itu mempunyai sebuah artikel, sebuah pendapat, sebuah konten di dalam internet. Ya, dulunya hanya untuk blog doang, tapi sekarang sudah menjadi CMS yang lebih kompleks. Maksudnya CMS apa? Eh, konten yang berbasiskan dengan manajemen sistem. Jadi kita tidak perlu ngoding lagi, tetapi kita hanya memanage isi-isinya sehingga kita bisa mempunyai konten di dalam web tersebut. Dan 13% dari web yang ada di seluruh dunia ya itu menggunakan WordPress. Kenapa? Karena mudah digunakan. Ya contohnya gimana? Kita bisa lihat di sini ya WordPress showcase-nya ya. Showcase di sini. Nah, di sini. Kualitasnya pun sangat menarik ya, banyak bagus dan banyak sebenarnya banyak banget ya yang menggunakan WordPress ya istilahnya ya. Ya, kita desain-desain seperti ini ya. Ini menggunakan WordPress tapi kita tanpa perlu ngoding. Oke. Oke. Kita contohin ya. Pertama ada dua cara. Cara berbayar dan cara gratisan. Cara berbayar kalian gampang kan, tinggal ke WordPress. Ya. Di sini kalian bisa membuat WordPress secara gratis. Ya. Kita bikin aja di sini. Saya akan lanjutkan dengan akun saya. WordPress aja ya. Nah, di sini bisa pilih domain ya. Contohnya saya akan pilih domain nama Dewa Brata. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Ini ada yang gratis domainnya, ada yang berbayar. Karena kita mau untuk yang gratisan, kita pakai nama domainnya adalah Dewa Brata 76 WordPress ini ya. Atau kalian mau beli domain juga bisa di sini lanjutin. Oke. Oke, kita pilih yang gratis dulu. Kalau yang personal premium dia membayar. Kita pilih gratis dulu. Nah, di sini kita mau bikin jualan ya. Kita mau bikin misalnya di sini sell service or digital goods dan sell physical goods di sini kan ya. Oke, kita bikin dua di sini. Oke ya, di sini banyak ya, ada toko ya. Contohnya kita mau bikin toko apa di sini ya, toko kue aja ya, di sana seperti ini ya. Kita akan bikin toko kue di sini. Terus style variationnya, ini karena saya targetkan emak-emak, saya kasih tulisan yang gede gini. Oke. Nah, warnanya mungkin karena kita targetnya cewek ya, jarang cowok masuk ya. Ibu-ibu saya akan kasih warna pink misalnya seperti itu. Ya. Di sini sudah ada judul situs dan lain-lain. Oke, kita continue lagi. Oke, udah. Nah, di sini kita sudah bisa mempunyai sebuah web. Ya, kita tinggal rubah-rubah aja di sini ya. Contohnya saya akan rubah di bagian uh, isinya. Oke, kita bisa lihat di sini di bagian page-nya. Oke, kita punya tentang saya bisa edit di sini. Oke, kita lihat di sini ya, ada pakai blok. Oke, jadi kita nggak ngoding sama sekali, cuman tinggal drag and drop dan seperti itu ya.
Ada tentang, sorry, bukan tentang ya. Tadi kita maunya pakai apa sih tadi? Paragraf tentang. Oh, salah, bukan page penting, sorry. Homepage, sorry. Homepage-nya berarti saya akan edit. Bukan tentang ya. About us itu tentang. Oke, kita, nah di sini ya. Ini kita edit ya. Oke, desainnya di sini ada. Kita bisa edit di sini. Judulnya saya ganti, misalnya di sini. Oke, judul situsnya misalnya Honey Cookies misalnya. Terus, ya ini nama-namanya ya. Kita punya nama. Terus misalnya di sini ada misalnya contoh-contohnya dan ini kita bisa edit semua ya di sini ya. Ada order now dan lain-lainnya. Jadi tanpa kita nah di sini headlines-nya harus sesuai dengan tadi ya kaidah content writer. Nah, isinya dari web ini adalah kerjaannya si content writer semua. Kira-kira yang paling enak di depan di sini untuk bikin ini apa sih kata-katanya? Terus apakah current description-nya sudah oke atau ada gaya bahasa lainnya? Ya kan. Terus tadi ya, kalau saya kasih quotes yang terbagus tuh yang mana? Itu adalah pekerjaannya content writer semua. Nah, itu baru satu kerjaan ya. Nah, WordPress ini sebetulnya ini udah bisa ya, kita bisa save, terus kita launch. Oke, udah save ya. Nah, kita bisa ke WordPress-nya nih. Ini kalau kita menggunakan web ya, jadi nggak usah install-install. Ya, terus udah kita view site di sini. Nah, ini kalau kita buka halamannya ya, contohnya halaman ini, saya buka tempat lain ya, saya buka di Google Chrome yang lain ya, jangan yang ini, dengan akun lain ya. Contohnya saya buka dengan akun Jura Coding, ya. Jangan Jura Coding deh. Akunnya yang lain, Animus ya, Animus, jangan Animus atau ini deh. Nah, kita buka nih ya. Ini alamat domain saya sudah dibuat. Ini kalau saya buka, nah, oh ini saya belum publish, sorry, saya belum publish. Nanti saya harus publish dulu ya di sini ya, luncurkan situs. Nah, sini cari yang gratis masih ada, skip proses, oke, saya belum publish. Nanti kalau sudah dipublish kita bisa langsung akses. Jadi nggak usah khawatir karena gampang cara penggunaannya dan kita langsung bisa membuat sebuah web. Publish plan. Ya, ya, udah kita coba refresh di sini. Ya, sudah jadi ya. Jadi nggak susah dan ini juga lebih enak dilihatnya ya istilahnya ya. Nah, ini juga sudah mobile friendly juga. Oke, mobile friendly dan ini tentang kayak tadi ya tentang ini sudah ada juga ya tadi ya web page-nya sudah ada. Nah, semudah ini untuk membuat web sehingga kita bisa mempublikasikannya. Nanti kita akan lebih dalam lagi bagaimana kita mengintegrasikannya dengan SEO. Ya, SEO-nya seperti apa dan lain-lainnya. Oke, mungkin bagi teman-teman pengen coba silahkan aja ke WordPress dulu ya untuk mencoba membuat sebuah web sehingga kalian membuat dan nama domain ini juga gratis ya diberikan oleh si WordPress-nya pakai subdomainnya dia atau kita mau menggunakan domain kita sendiri juga bisa istilah. Cara kedua adalah kita tahu programming ya. Ini contohnya yang saya install di localhost saya. Tapi ini menggunakan programming ya. Instalasinya agak technical, sorry. Instalasinya agak technical, tapi lebih kita bisa custom. Nah, contohnya di sini ini adalah uh, WordPress yang saya coba untuk demo. Oke. Nah, ini profile saya berarti ada di komputer saya. Nah, di sini lebih banyak ya dan kita bisa install WooCommerce. WooCommerce itu kalau kalian mau jualan, kita bisa menggunakan WooCommerce karena bisa langsung add to cart.
dan kita bisa integrasikan ke payment-payment lainnya, ya. Dan di sini kita bisa install plugins juga. Contohnya di sini saya iklan, saya pasang sebuah SEO, ya, namanya Yoast SEO. Itu adalah untuk pengaturan SEO-nya. Di sini biar pembuatan SEO-nya jauh lebih gampang, sehingga halaman kita bisa ada di halaman yang pertama. Bagaimana caranya settingnya? Sama ke tadi, kita tinggal lihat di halamannya, ya. Terus kita bikin edit di sini, oke. Dan kita tinggal ketikin frase-frase SEO-nya yang kita butuhkan. Di sini kita tinggal tulis SEO-nya sampai SEO-nya tadi ini warna hijau, ya, berarti sudah oke. Nanti akan kita pelajari di besok kali, ya, untuk pembuatan ads, ya, dan SEO. Oke. Nah, isinya ini, nah, kita akan coba pelajari, ya, pelajari bagaimana cara mengisinya. Ya, kita akan coba pelajari di besok hari, ya. Jadi dengan bantuan sesuatu yang sekarang sedang hype, sehingga kalian tidak usah, bagi teman-teman yang masih pemula di sini, ya, jangan khawatir karena saya besok akan ajarkan bagaimana biar bisa menjadi orang yang ahli dalam hitungan detik. Ya, tentu dengan menggunakan artificial intelligence, ya, sehingga kita bisa membuat konten writer yang bagus, dan dengan prompt yang bagus juga kita bisa membuat artikel-artikel, posting-postingan yang bagus, yang sesuai dengan penulisan, gaya penulisan yang sangat-sangat bagus istilahnya, tapi tanpa harus belajar tahunan, ya. Saya kasih tips dan triksnya besok juga dengan untuk konten-kontennya juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk WordPress sendiri? Cukup mudah, ya. Nah, pengisiannya besok akan saya sekalian ajarkan bagaimana sih cara ngisinya dan menjadikan SEO itu menjadi optimal. Dan bagaimana juga kita nanti bisa mengiklan dan membuat konten dengan menggunakan tadi, ya, artificial intelligence, ya. Jadi dan bagaimana kita mempublikasikannya ke dalam ads manager seperti Facebook Business atau TikTok Manager seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, masih ada waktu 15 menit untuk bertanya, silakan bertanya seputar persoalan yang tadi, ya, content writer, copywriter, dan oke, di sini ada pertanyaan untuk WordPress yang gratisan, apakah bisa diintegrasikan dengan Meta Ads dan Google Ads? Tentu bisa. Jadi gini, besok kita akan belajar Meta Ads, ya. Saya akan kasih contohnya. Sebetulnya kalau untuk web, contohnya itu di Google Ads, ya. Kalau Meta itu dia punya platformnya sendiri. Tapi bisa nggak? Bisa. Kita bisa backlink atau kita bisa naikin traffic untuk webnya dengan menggunakan Meta. Kalau Google Ads kita bisa tuning untuk SEO-nya sehingga kita punya keyword di Google Search itu sangat-sangat bagus atau direkomendasikan di halaman pertama Google Ads. Seperti itu. Oke, jadi bisa, ya. Dan nggak usah khawatir, ya, bagi teman-teman yang nggak bisa coding, di sini WordPress itu banyak pluginsnya di sini, ya. Ya, berbayar sih. Ya, ada nggak yang berbayar? Ya, ilegal. Jadi banyak, misalnya kita mau tadi, ya, Yoast itu integrasi langsung dengan Google Ads itu bisa, nih Yoast, ya. Tapi di sini ada bayarannya. Terus kita cari Instagram, ya, di sini, ya. Kita bisa tadi, ya, loading page Instagram kita ke dalam web itu juga bisa istilahnya. Atau yang ada di web otomatis posting ke Instagram yang kita belajar besok nanti, ya. Itu juga bisa istilahnya. Gitu. Jadi memungkinkan vice versa, ya. Karena jujur aja ini banyak banget tools-toolsnya. Kalian tinggal pakai, kalau kalian punya duit tinggal pakai. Ada juga yang free, ya. Jadi kalian nggak usah ngoding, kalian bisa punya web sendiri dengan cepat, ya. Tinggal tadi, ya, kita mainin di content writer-nya aja istilahnya. Jadi orang-orang tuh ketika cari keywordnya langsung dapet kalian seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan, ya. Yang gratisan berlaku selamanya, cuma banyak keterbatasan, ya.
Contohnya di sini kita nggak bisa pakai WooCommerce, ini harus berbayar. Terus ya seumur hidup bisa, tetapi tadi banyak keterbatasannya. Sebenarnya gampang juga kok kalian kalau ke hosting-hostingan ya. Contohnya saya bukannya iklan ya, tapi kalian ke hosting, misal ke hosting apapun ya, kalian pilih aja paket WordPress, itu udah diinstalin yang versi tadi ya, versi gratisnya, versi yang seperti yang saya tadi pakai ya. Itu langsung diinstalin sama dia juga kok, dan itu gratis istilahnya. Jadi lebih kalian bisa gampang dan langsung punya domain juga gitu kan. Atau yang mau pakai WordPress officialnya juga is okay, nggak apa-apa. Sama aja. Dan itu murah kok. Oke ya. Atau cara kedua, mungkin ini juga bisa masukkan ya. Kita punya namanya, tapi Google Business namanya. Google Business itu kalau kalian punya toko offline, kalian bisa buka ini nih, Google Business ini. Jadi dia ada webnya juga, business profile. Nah, tapi mereka harus punya tempat soalnya. Dia harus tagging gitu. Kalau nggak punya tempat agak susah ya. Karena dia harus pinpoint, baru kita bisa buat. Makanya rata-rata orang bikinnya WordPress ini istilahnya. Ini pixelnya bisa kita, nanti kita belajar kenapa kita butuh pixel juga di WordPress. Ya, nanti kita belajar karena nanti bisa kita tracking dari pertama kali dia buka web sampai dia check out itu berapa lama dan mana aja yang paling lama di situ kita bisa tracking pakai pixel ini. Meskipun sekarang sudah agak susah karena beberapa concern dari proteksi data pribadi ya, kayak cookies, ya kan, itu sudah tidak diperbolehkan lagi sehingga kadang-kadang kurang efektif juga sih. Itu ya dilema ya, bagi marketing penting tapi bagi privasi data ini dilarang. Makanya ini agak dilema untuk pixel ini istilahnya. Jadi sekarang jarang dipakai juga. Kita lebih bermain di SEO jadian. Kenapa? Karena cookies nggak boleh, ya kan. Terus kayak login nggak boleh, ya kan. Sehingga yang kita bermain ya kita cuma bisa bermain di SEO sekarang. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau tidak ada, silakan ditulis feedbacknya. Thank you semua bagi teman-teman yang sudah ikutan di pelatihan digital marketing ini. Mungkin kita besok akan ketemu lagi untuk mempelajari hal yang lebih dalam ya mengenai digital marketing. Dan besok serunya karena tadi ya tidak semua, biasanya kan rata-rata digital marketing hanya diajarin apa itu konten, bagaimana cara membuat konten yang bagus. Nah, besok kita menggunakan teknologi sehingga kita bisa membuat konten yang super bagus tapi dengan cara yang mudah, dan kita akan mencoba untuk mengiklankan tadi ya konten kita ke dalam sebuah ads ya istilahnya gitu. Seperti itu ya. Kurang lebih thank you buat teman-teman. Jangan lupa isi feedbacknya dan sampai jumpa kembali di pelatihan mendatang. Saya balikin lagi ke Mas Agam. Thank you. Oke, terima kasih Pak Dewa sudah mau memberikan materi untuk kelas pada hari ini ya, teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, jangan lupa kita on cam dulu buat foto, buat absensi juga, teman-teman. Boleh di on cam ya. Oke. Oke, Mbak Selfie mungkin bisa diambil. Kita gaya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, baik. Ntar dulu, ada yang belum on cam nih. Dari Kak Pei mungkin ya. Kak Oh Pei, ya, Kak. Kafe ayo boleh, Kafe. masih belum aktif kameranya ya. Oh iya, belum bisa. Ya, nggak apa-apa. Siap, siap, siap. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih Oke, semuanya. terima kasih, Alfi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewa.